السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى، وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح أمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka pada kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Takwa sebagaimana disampaikan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, bahwa yang disebut dengan takwa adalah al-khasyatu yunbi'u an ta'zim, yaitu hadirnya rasa takut di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa takut itu hadir karena adanya rasa pengagungan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikatnya orang-orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang ketika menjalani aktivitas sehari-harinya, berbuat, berbicara, melakukan apapun, landasannya adalah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan hakikatnya orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kita semua sebagai seorang manusia, ada banyak sekali istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggambarkan tentang bagaimana luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai seorang manusia, yang mana keragaman istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertujuan supaya ketika kita membaca Quran, kita mentadaburi Quran, kita mampu kemudian untuk melihat bagaimana kemudian konsep kemanusiaan yang sebenarnya, sehingga kita mampu kemudian mengenali siapa sebetulnya saya, untuk apa kemudian saya diciptakan, untuk apa kemudian saya hidup, dan kemana setelah kemudian kehidupan ini berakhir. Itulah diantara tujuan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang penciptaan makhluknya yang bernama manusia itu, Allah menggunakan banyak sekali istilah, Allah menggunakan banyak sekali redaksi, yang tentu ini berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ketika Allah menciptakan tentang malaikat, menciptakan jin dan makhluk yang lainnya, Allah hanya menggunakan satu atau dua istilah saja. Tapi ketika Allah menciptakan kita sebagai seorang manusia, Allah menggunakan beragam sekali istilah, yang dengan istilah-istilah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki supaya kita mampu kemudian memahami tentang hakikat siapa yang disebut dengan manusia tersebut. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, ketika kita melihat keragaman istilah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran untuk menggambarkan tentang penciptaan manusia, sering sekali ketika kita melihat di dalam terjemahan Quran dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, seringkali keragaman istilah tersebut dimaknai atau diartikan dengan arti yang sama, seakan-akan masing-masing istilah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak memiliki perbedaan apapun.
Misalnya dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Inni khaliqum basyara." Sesungguhnya aku hendak menciptakan al-basyar. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Kemenak, terjemahan Quran itu al-basyar diartikan dengan manusia. Lalu di ayat yang lainnya kita melihat ada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan al-insan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pun kalau kita melihat di dalam terjemah Kemenak, maka insan juga dimaknai dengan manusia. Di ayat yang lainnya pun kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan al-ins melainkan untuk beribadah. Kalau kita melihat dalam terjemahan pun al-ins juga dimaknai dengan manusia. Lalu di ayat yang lainnya pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum." Wahai an-nas, u'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Lagi-lagi an-nas, kalau kita melihat dalam terjemahan Quran juga diartikan dengan manusia. Lalu pertanyaannya adalah, lalu di mana letak perbedaan masing-masing istilah tersebut? Kalau semua istilah tentang manusia diartikan dengan arti yang sama, yaitu hanya manusia saja. Padahal di dalam bahasa Arab, kita semua mengetahui ada kaidah sederhana yang mengatakan bahwa ziyadatul harf, ziyadatul makna. Bertambah satu huruf saja dalam bahasa Arab tentu akan melahirkan keragaman makna yang berbeda dari tiap bertambahnya satu huruf tersebut. Al-bashar dari kata basyara tentu berbeda dengan al-insan dari kata an-nasa ataupun an-nasa. Masing-masing memiliki mushtaq, masing-masing memiliki pecahan kata yang berbeda, tapi kalau kita lihat dalam terjemahannya semua diartikan dengan arti yang sama. Lalu di mana letak perbedaannya? Untuk kemudian melihat perbedaan masing-masing istilah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran untuk menggambarkan tentang penciptaan kita sebagai seorang manusia, maka kita perlu merujuk di dalam kamus-kamus bahasa Arab yang memang dalam kamus itu diuraikan betul tentang masing-masing derivasi kata, tentang masing-masing mushtaq kalam daripada istilah yang dipakai tersebut. Ada satu kamus yang sangat masyhur sekali yang dikarang oleh Ibnul Mandzur yang bernama Lisanul Arab. Di dalam Lisanul Arab tersebut Ibnul Mandzur menguraikan bahwa kata basyar yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran untuk menggambarkan manusia, menggambarkan kita semua yang setidaknya diulang sebanyak 35 kali itu, kata basyar itu terbentuk dari kata basyara. Kata basyara itu maknanya adalah zuhurus sayy' ma'al husni wal jamal. Sesuatu yang tampak dan sesuatu yang nampak itu disertai ma'al husni wal jamal, disertai dengan sesuatu yang bagus dan disertai dengan sesuatu yang indah. Maknanya adalah ketika Allah berfirman di hadapan makhluknya yang bernama malaikat, Allah berfirman, "Inni khaliqun basyara." Sesungguhnya aku hendak menciptakan basyar. Seakan-akan Allah memberikan penegasan kepada para malaikat bahwa makhluk yang aku hendak ciptakan ini yang disebut dengan basyar adalah makhluk yang berbeda denganmu dan juga berbeda dengan makhluk-makhluk sebelumnya yang aku ciptakan. Sebab makhluk yang aku beri nama basyar ini, dia adalah makhluk yang duhur syai', makhluk yang tampak, yang kelihatan, yang jelas wujudnya ada ma'al husni wal jamal, dan penampakannya itu disertai dengan sesuatu yang bagus dan penampakannya itu disertai dengan sesuatu yang indah. Karena itu ketika Allah berfirman dalam Quran menggunakan redaksi al-basyar, maknanya adalah Allah sedang berbicara tentang penciptaan kita dari sisi fisiknya atau dari sudut pandang biologisnya, bahwa kita sebagai manusia tentu berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, karena dalam penciptaan kita disertai dengan sesuatu yang bagus dan disertai dengan sesuatu yang indah. Lalu kemudian yang kedua, sering pula Allah dalam Quran berfirman ketika berbicara tentang manusia menggunakan redaksi al-insan. Al-insan, kata Ibnul Mandzur, setidaknya ia bisa terbentuk dari 3 kata. Dia bisa terbentuk dari kata an-nasa ataupun an-nasa bisighatil mubalaghah ataupun dari kata nasiyah. Ketika kata al-insan dia terbentuk dari kata an-nasa bighairi tasydid, maka an-nasa itu memiliki setidaknya 3 makna. Yang pertama adalah absara,
yang kedua adalah alima, dan yang ketiga adalah al-isti'dzan. Manusia ketika dalam Quran dibicarakan oleh Allah dengan redaksi al-insan, maka al-insan maknanya adalah manusia yang dalam proses penciptaannya dia dibekali dengan sesuatu yang disebut dengan absara, dibekali dengan akal, dibekali dengan nalar yang tajam, sehingga ketika kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke dunia oleh ibu kita, maka dalam diri kita dibekali dengan akal, yang dengan akal itu kita mampu membedakan mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk dalam kehidupan ini, yang kalau kita kerjakan sesuatu yang buruk itu akan berdampak dalam kehidupan kita dunia maupun akhirat, yang kalau kita mengerjakan sesuatu yang baik pun akan berdampak baik pula dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan alat untuk kemudian mengukur kebaikan dan keburukan itu adalah apa yang disebut dengan absara, nalar atau akal. Dan yang kedua, makna anasa juga bisa berarti alima, yaitu pengetahuan atau knowledge. Sehingga ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi al-insan tadi, maknanya adalah manusia ketika diciptakan dia dibekali dengan ilmu pengetahuan, dia dibekali dengan pemahaman, dia dibekali dengan ilmu, sehingga ketika dia hidup di dunia dengan ilmunya tadi, dia mampu kemudian untuk bertahan hidup dalam kehidupan dia sebagai seorang manusia di dunia dengan ilmu yang dibekali, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dirinya tersebut. Dan yang ketiga adalah al-isti'dzan, yaitu adab dan moral. Selain Allah memberikan absara, nalar pandangan yang tajam dalam diri seorang manusia, pun alima, knowledge, pengetahuan, Allah juga menganugerahkan dalam diri manusia yang disebut dengan al-isti'dzan, yaitu adab dan juga moral, supaya pengetahuan yang dia miliki, supaya kecerdasan yang dimiliki, supaya nalar yang dia miliki itu dibungkus dalam bingkai yang disebut dengan adab, sehingga pengetahuan yang dia miliki, kemudian nalar yang tajam yang dia miliki, kecerdasan yang dia miliki tidak digunakan untuk merusak kehidupan dia sebagai seorang manusia, untuk kemudian menciptakan kemafsadatan dan juga kemudaratan dalam kehidupannya dia sebagai seorang manusia. Itu ketika menggunakan redaksi an-nasa. Lalu yang kedua ada juga al-insan, terbentuk dari kata an-nasa bisigotil mubalaghah. Artinya adalah an-nasa, sesuatu yang sangat lembut sekali. Makanya ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi insan, dia maknanya juga dibekali dengan sifat-sifat kelembutan yang ada dalam dirinya. Maka sekejam apapun manusia, sebengis apapun manusia, pasti dia memiliki sisi kelembutan dalam hatinya. Karena memang manusia tercipta dari kata an-nasa yang bermakna al-latif, sesuatu yang lembut. Dan yang ketiga adalah nasia, yaitu maknanya adalah lupa. Karena memang manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Meskipun manusia dibekali dengan potensi yang sangat luar biasa tadi, tetap saja manusia juga dibekali dengan sesuatu yang disebut dengan nasia tadi, sesuatu yang terkadang membuat dia salah, sesuatu yang terkadang membuat dia lupa ataupun khilaf. Karena itu Nabi mengatakan kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Seluruh manusia itu pasti dia punya potensi untuk berbuat kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang kemudian mengevaluasi perbuatannya tersebut sehingga dia menyesali perbuatan itu dan dia kembali kepada jalan kebenaran. Itulah makna insan. Sehingga para ulama mengatakan insan maknanya adalah manusia yang ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut pandang psikologisnya atau dari sudut pandang sifatnya, di mana kita dibekali dengan sifat-sifat yang terbaik yang berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Lalu yang ketiga, sering pula kita ketika baca ayat Quran menemukan redaksi kata an-nas untuk berbicara tentang manusia. Kata an-nas adalah kata yang sering paling banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. 240 sekian kali diulang dalam Quran kata an-nas. An-nas berbeda dengan bashar maupun insan, karena an-nas merupakan makna jama' yang mustamil fihi al-insan wal bashar wal ins wa bani adam kull syai' yata'allaqu bil insan. Kata an-nas itu menjadi kata untuk mewakili seluruh keragaman manusia. Jadi ketika Allah berbicara tentang an-nas di situ, maknanya adalah Allah berbicara tentang konsep kemanusiaan yang di dalamnya ada konsep bashar tadi, manusia dari sudut pandang fisik biologisnya ataupun dari sudut pandang fisiknya, psikologisnya dalam kata al-insan tadi, ataupun kemudian dari dalam redaksi yang lainnya kata bani Adam yang mana manusia ditinjau dari sudut pandang historisnya. Jadi ketika Allah dalam Quran berbicara tentang manusia, tentang kita semua dengan redaksi an-nas, maknanya adalah Allah berbicara tentang keragaman manusia.
Sering sekali para ulama mengatakan bahwa An-Nas itu adalah manusia yang ditinjau dari sudut pandang sosiologisnya, dari sudut pandang hubungan dia manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Itulah adalah makna An-Nas. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keragaman kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran untuk menggambarkan tentang manusia, dari keragaman-keragaman itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya kemudian kita mampu memahami siapa hakikat kita sebagai seorang manusia ini. Ternyata kita manusia bukan hanya sekedar yang dibekali dengan fisik saja, bukan hanya sekedar dibekali dengan kekuatan saja, bukan hanya sekedar dibekali dengan wajah yang ganteng, wajah yang cantik saja, tidak. Tetapi juga manusia dibekali dengan sesuatu yang lebih daripada itu semua, yaitu yang disebut dengan absara, akal tadi, alima, pengetahuan, al-istidan, adab dan juga moral. Sehingga ketika ada orang yang ketika menjalani kehidupannya hanya mementingkan fisiknya saja, mementingkan penampilannya saja, mementingkan wajahnya saja, mementingkan pakaiannya saja, mementingkan handphonenya saja, hartanya saja, maka sesungguhnya dia adalah manusia yang telah keluar daripada fitrah kemanusiaannya. Karena manusia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar dibekali dengan hal itu saja, tapi dibekali dengan absar, alima wal isti'dad. Lalu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang manusia tersebut, ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu Rasul menggunakan redaksi yang menarik ketika berbicara tentang manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu ma'addinu kama'addani tihabi wal fiddah." An-nasu ma'addin, manusia, kita semua, kata Rasul, itu sama seperti al-ma'adin, sama seperti barang tambang. Kama'addani tihabi wal fiddah, sama seperti barang tambang emas maupun perak. Ketika kita berbicara tentang al-ma'adin, barang tambang, maka barang tambang itu adalah sesuatu yang berada di dalam dasar bumi. Ketika seseorang ingin menambang sesuatu, maka ketika dia ingin mengeluarkan barang tambang dalam bumi itu tentu dia tidak sembarang untuk menggali bumi. Tentu dia memerlukan observasi, dia memerlukan pengamatan, supaya kemudian ketika dia menggali dari dasar bumi itu, dia menemukan barang tambang yang berharga. Karena tidak semua barang tambang yang tersimpan dalam bumi itu berharga. Ada yang bernilai, ada juga yang tidak bernilai. Pun begitu. Ketika Rasul mengatakan an-nasu ma'addinu, manusia, kita semua sama seperti barang tambang, maka sama seperti tambang dalam bumi tadi, dalam diri kita tersimpan pula potensi yang bernilai dan juga potensi yang tidak bernilai. Tersimpan pula dalam diri kita potensi yang baik ataupun potensi yang buruk, yang tergantung kita mau mengaktifkan yang mana. Ketika kita hanya menggali potensi yang buruk saja dalam diri kita, maka yang keluar, outputnya, tajallinya, yang keluar dari dalam diri kita adalah sesuatu yang buruk pula. Tapi kalau kita menggali potensi dalam diri kita sesuatu yang baik, maka yang keluar pun yang baik pula. Maka dalam hal ini Imam Ibnul Mishkawih dalam kitabnya beliau menguraikan bahwa setidaknya ada 4 potensi dalam diri kita, sama seperti barang tambang tadi. Kata beliau, dalam diri manusia, dalam diri kita semua ada potensi yang disebut dengan al-quwah al-bahimmah. Potensi sama seperti binatang, tapi beliau menggunakan redaksi al-bahimmah. Bahimmah adalah binatang ternak, tentu beda dengan binatang-binatang yang lainnya. Al-bahimmah, binatang ternak, dia hanya hidup dalam kandang saja, yang sehari-harinya hanya menjalani rutinitas, hanya makan tidur, lalu tiba-tiba dia mati. Kita sebagai seorang manusia, sadar tidak sadar, terkadang kita sering sekali ketika hidup, kita sering sekali menghidupkan potensi yang seperti itu. Hidup di dunia hanya sekedar mementingkan urusan perut dan perut saja, lalu tiba-tiba kita mati tidak membawa bekal apa-apa. Padahal kata Ali bin Abi Thalib dalam sebuah makalahnya, beliau mengatakan, "Man kana himmatuhu ma yadkhulu fi batnihi kana qimatuhu yakhruju minha." Siapa orang yang orientasinya, cita-citanya, himmahnya, kemauannya hanya segala sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, kana qimatuhu ma yakhruju minha, maka nilai dirinya, value dirinya sama seperti apa yang keluar daripada perutnya itu. Betapa banyak di antara kita pun yang seperti itu, yang ketika menjalani hidup hanya mementingkan urusan-urusan perut saja, urusan penampilan saja, sama seperti binatang ternak tadi. Yang kedua, apa yang disebut dengan al-quwah as-sabu'iyah.
Potensi dalam diri kita seperti binatang, tapi as-sabu'iyah, yaitu binatang buas. Binatang buas ketika hidup di hutan, dia sering menerkam mangsanya, kadang-kadang bukan karena kebutuhannya, tapi hendak menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kemuliaannya pun begitu. Kita hidup sebagai manusia, terkadang di lingkungan masyarakat, di tempat kita kerja, di hadapan para saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, terkadang kita sama seperti al-sabu'iyah tadi, sama seperti binatang buas tadi, hidup kadang-kadang hanya ingin sekedar menunjukkan eksistensinya kita, menunjukkan kehormatan kita, menunjukkan kemuliaan kita di hadapan orang-orang tadi. Supaya apa? Supaya kemudian kita dihargai, supaya kemudian kita dipuji, supaya kemudian kita disanjung dan diagung-agungkan, sama seperti binatang buas tadi. Dan terkadang kita pun hidup dalam keadaan seperti itu. Dan yang ketiga kata beliau adalah al-quwa asy-syaitoniyah. Syaitan bermakna al-ba'udah, sesuatu yang jauh. Karena memang dalam kehidupan kita sering sekali kesibukan kita dalam urusan dunia, keasyikan kita dalam mencari harta, mencari uang, mencari jabatan, mencari apapun, terkadang menyibukkan. Kesibukan itu terkadang melupakan kita tentang Allah, tentang akhirat, dan tentang apapun yang berkaitan dengan agama kita. Itulah yang disebut dengan al-quwa asy-syaitoniyah, potensi dalam diri kita untuk sering sekali menjauh daripada penciptanya. Karena kita kadang-kadang seperti itu, ketika asyik dalam menjalani kehidupan, terkadang kita ingin menjauh dari aturan Allah, menjauh dari aturan Rasulullah, karena seringkali kita menganggap aturan-aturan itu dengan aturan yang ribet, menyusahkan, dan membuat kita sulit dalam menjalani kehidupan. Dan yang terakhir kata Ibnu Mishkawi, beliau menyampaikan bahwa ada satu potensi yang positif dalam diri kita yang disebut dengan al-quwa ar-rubuiyah, potensi keteraturan. Ar-rubuiyah bisa bermakna dua, kita mengaktifkan potensi sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita, atau ar-rubuiyah yang bermakna keteraturan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita menjadi orang yang kaya. Allah tidak melarang kita menjadi orang yang mapan kehidupannya. Allah tidak melarang kita punya rumah besar, punya mobil yang mewah, punya tabungan yang banyak, punya harta yang banyak. Allah tidak melarang itu. Allah tidak melarang kita menjadi pengusaha, menjadi bos, menjadi investor, menjadi apapun, tidak. Tetapi lihatlah dalam Quran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan keteraturan, meletakkan keseimbangan kehidupan dalam diri kita sebagai seorang manusia. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau engkau hidup di dunia, kata Allah, wabtaghi fima atakallah daral akhirah, maka jadikanlah orientasi kehidupanmu di dunia ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk kehidupanmu setelah di dunia ini, yaitu akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan sekali-kali engkau melupakan kehidupan duniamu. Artinya apa? Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya, menjadi bos, menjadi pengusaha, menjadi apapun, tidak. Tapi Allah ingin agar segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini, agar segala sesuatu yang kita cari dalam kehidupan dunia ini, yang kita kumpulkan dalam kehidupan dunia ini, segala sesuatunya itu orientasikanlah hanya untuk Allah dan untuk kehidupan kita setelah kehidupan dunia ini. Supaya jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang ketika hidup di dunia sudah lelah mencari kehidupan dunia dan tak kunjung kita dapatkan. Kelelahan itu, keasyikan itu terkadang melupakan kita dari kehidupan akhirat. Nanti setelah kita mati, kita tidak membawa apa-apa dan kita menjadi orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya mampu memahami tentang hakikat siapa kita sebagai seorang manusia, mampu memahami hakikat kita hidup di dunia ini, dan mampu kita memahami bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lebih panjang yang disebut dengan alam akhirat, yang mana kehidupan akhirat itu bergantung dari apa yang sekarang kita kerjakan, yang sekarang kita tanam di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang melupakan kehidupan akhirat hanya untuk kehidupan dunia yang sementara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-khudul mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita pada khutbah yang kedua ini kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين والمستضعفين في كل مكان وكل زمان. اللهم انصرهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم ثبت إسلامهم. اللهم انصرهم من القوم الكافرين. اللهم انصرهم من القوم المنافقين. اللهم انصرهم من القوم الظالمين. اللهم انصرهم من اليهود الظالمين. اللهم اغفر لنا لكل ذنوبنا وعصيتنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم نور قلوبنا وأصلح قلوبنا وطهر قلوبنا وسلمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.